Jadi sekitar tahun 99 sampai 2002 pernah ada satu kejadian di kota L di mana ada 3 orang maling yang ditangkap dan akhirnya dihakimi sama warga setempat, dan 3 orang pemuda maling ini meninggal dengan cara dibakar sama warga setempat di dalam hutan di kota L tersebut. Cerita ini datang dari seorang cowok, sebut aja namanya Hadi. Jadi kejadiannya itu waktu itu siang-siang si Hadi ini baru pulang dari kebun, terus istirahat bentar mampir di warung kopi di dekat jalan. Nah si Hadi ngopi tuh sambil ngerokok di sana sambil istirahat. Terus tiba-tiba aja Hadi ini dengar ada 3 orang pemuda yang teriak-teriak ketakutan sambil lari. Dan gak lama setelah 3 pemuda itu lewat, disusullah di belakangnya itu ada puluhan warga yang lagi ngejar mereka. Dan warga-warga ini tuh teriak, maling, maling gitu. Di situ pikirnya Hadi, oh ada maling lagi. Karena emang waktu itu tuh sering banget terjadi perampokan dan kemalingan di kampungnya dia. Terus ngelihat kejadian itu, si Hadi pun langsung ikut ngejar. Dan bahkan si Hadi sampai lupa tuh bayar kopi yang udah dia pesan, sampai diteriakin sama pemilik warungnya. Terus si Hadi cuma jawab, iya mbok, ntar aku balik lagi. Itu jawabnya Hadi sambil lari ngejar si 3 pemuda ini bersama warga. Nah di situ 3 pemuda tersebut lari ke dalam hutan. Terus gak berapa lama akhirnya warga berhasil nangkep mereka. Dan akhirnya tubuh mereka diseret tuh ke pinggir jalan di tepi hutan. Nah jalan raya ini tuh posisinya memang ngebelah hutan ini dan berada di kawasan daerah L ini. Dan hutan ini tuh emang udah terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Jadi termasuk hutan angker lah. Di situ warga yang emang udah marah banget sama 3 pemuda ini, akhirnya tuh gak mampu ngendaliin diri mereka lagi. Sampai akhirnya 3 pemuda ini tuh bener-bener dihajar sampai babak belur, sampai berdarah-darah sama warga setempat. Lebih parahnya lagi, habis dihajar massa, 3 pemuda ini langsung disiramin bensin dan dibakar hidup-hidup sama warga di tepi hutan itu. Di situ sebenarnya Hadi pengen ngecegah aksi warga yang udah kepalang ngamuk ini kan, tapi dia nggak bisa karena ya dia bukan siapa-siapa gitu yang bisa ngentiin warga sebanyak itu. Dan kejadiannya itu cepat banget. Pokoknya pas Hadi sampai, Hadi langsung ngeliat beberapa warga nyiramin bensin ke ketiga pemuda ini, dan gak lama kemudian kecium bau daging yang hangus kebakar. Di situ dari jauh Hadi sempat ngeliat tubuh mereka tuh ngeronta-ronta kepanasan kena api, sampai akhirnya tubuh mereka udah gak gerak lagi. Nah beberapa bulan setelah kejadian itu, jalur jalan yang di dekat hutan ini tuh selalu sepi ketika maghrib tiba. Karena emang sebelumnya jalur ini tuh memang udah angker, bahkan sebelum ada kejadian itu. Udah banyak warga yang sering diganggu sama makhluk halus di sana. Oke, kita lanjut dengan backgroundnya si Hadi. Jadi Hadi ini sendiri merupakan anak dari seorang petani. Kesehariannya Hadi sendiri adalah pagi sampai sore itu berkebun, terus ngejual hasil kebunnya bersama para tetangga yang lain yang juga mayoritas adalah petani juga, ke pasar pada malam hari. Nah karena pasar yang Hadi tuju biasanya itu buka dari jam 2 dini hari, dan perjalanan dari rumah Hadi ke pasar tersebut biasanya memakan waktu sampai 2 jam. Jadi biasanya Hadi ini berangkat sekitar jam 11 atau jam 12 malam untuk ngejual hasil kebunnya tersebut ke pasar. Nah seperti biasa pada hari itu kan waktu udah nunjukin pukul 10 malam. Di situ Hadi udah siap-siap untuk ngebawa beberapa hasil kebunnya dan para tetangga untuk dijual ke pasar tuh. FYI, desa tempat Hadi tinggal ini merupakan desa kecil dan warga di desanya itu cuma sekitar 200-300 orang. Terus desanya Hadi itu dikelilingi sama hutan, persawahan, dan perkebunan warga. Dan waktu kejadian ini terjadi di kampungnya Hadi, saat itu kampungnya ini belum ada aliran listrik sama sekali. Jadi bisa dibayangin lah betapa sepinya desanya Hadi waktu itu. Setelah siap semua perlengkapannya si Hadi, akhirnya dia pun mulai ngidupin motor dan menuju ke pasar. Nah untuk menuju ke pasar, ini Hadi harus ngelewatin jalan raya yang ngebelah hutan angker tersebut. Dan juga itu jalanan dari desanya Hadi ke arah jalan raya tersebut itu mesti ngelewatin jalan setapak dulu, dan di jalan setapaknya itu terdapat kuburan-kuburan tua. Jadi rute jalanan yang tiap hari harus Hadi lewatin untuk ngantar sayur ke pasar itu adalah
desanya, masuk ke jalan setapak, baru sampai ke jalan raya yang ngebelah hutan tempat kejadian tadi. Nah hari itu pas ngelewatin si jalan setapak ini yang banyak kuburan itu jalannya agak berbatu dan kondisi waktu itu hujan sorenya. Jadi malam itu memang agak becek itulah jalanannya. Nah keadaan jalan yang tersebut pun ngebuat ban motornya si Hadi ini sesekali agak slip. Tapi di situ Hadi terus jalan sampai tiba di ujung jalan. Di situ Hadi mulai ngerasa agak merinding. Karena kata Hadi malam itu tuh nggak tahu kenapa kayak nyeremin aja gitu. Beda dari malam-malam yang lain. Dan kondisi jalan di sekitar pemakaman itu agak menanjak ya. Dan motor yang dipakai sama Hadi waktu itu tuh merupakan motor yang udah tua gitu. Jadi ya bayangin aja deh motor tua bawa barang ya, sayur mayur banyak, terus harus ngelewatin jalan yang berbatu dan licin, agak menanjak pula. Jadi di situ Hadi cuma bisa berdoa aja deh semoga motor dia nggak kenapa-kenapa pas ngelewatin jalan itu. Tapi kayaknya waktu itu Hadi memang lagi nggak beruntung karena pas di jalan yang menanjak itu motor Hadi ini tiba-tiba mati mendadak. Di situ Hadi udah ketakutan parah, pengen kesel, pengen marah sama motornya tapi nggak mungkin. Akhirnya di situ Hadi berusaha untuk ngedorong motornya ngelewatin tanjakan jalan setapak tersebut untuk sampai ke jalan yang lebih datar. Nah pas si Hadi lagi ngedorong motornya itu nggak sengaja pandangannya Hadi tiba-tiba terpaku pada sebuah pohon besar yang berada di tengah pemakaman. Di situ Hadi ngeliat seorang wanita berdiri mengenakan gaun warna putih, putihnya agak kotor gitu, dengan rambut terurai. Jadi bayangin aja nih si Hadi lagi jalan malam-malam ngelewatin hutan, ngelewatin kuburan pula itu. Motornya mati, pas lagi ngedorong motor tiba-tiba ya kayak matanya pengen aja ngeliat ke arah pohon besar yang di tengah kuburan. Terus di situ dia ngeliat penampakan perempuan pakai baju putih lusuh dengan rambut panjang. Di situ Hadi bener-bener astagfirullah. Dia panik bukan main, terus ngedorong motornya sekuat tenaga. Dan entah kenapa saat itu tuh katanya Hadi tenaganya kayak berlipat ganda gitu. The power of panic attack ya. Jadi di situ dia terus ngedorong motornya tanpa memperdulikan jalanan yang agak rusak dan sesekali ngebuat kakinya Hadi ini tersandung oleh bebatuan. Setibanya di jalan raya, Hadi ini pun langsung menghentikan larinya. Di situ sambil ngatur nafas dia nyoba untuk ngidupin lagi sepeda motornya. Dan alhamdulillahnya motornya udah bisa nyala dan siap ngelanjutin perjalanan ke pasar. Di situ Hadi langsung tancap gas dan berharap supaya cepat sampai ke tujuan. Nah setelah beberapa lama, tibalah Hadi ini di jalan yang ngebelah hutan angker ini. Jadi kan habis ngelewatin jalan setapak dia sampai di jalan yang ngebelah hutan di mana terjadi kejadian 3 pemuda yang dibakar tadi itu. Nah di hutan itu tuh ada aturannya. Jadi setiap warga yang lewat konon katanya harus nyebut di dalam hati numpang lewat ya, kayak permisi lah sama penunggu di sekitar hutan itu. Nah akhirnya di situ si Hadi nyebut nih dalam hatinya, minta izin. Dia bilang numpang ya, numpang lewat, sambil berharap perjalanannya lancar nih sampai ke tujuan. Tapi ternyata kenyataan tidak seindah ekspektasinya Hadi pada waktu itu. Yang dimana-mana lagi-lagi motornya mendadak mati di tengah jalur perlintasan di hutan itu. Di tengah kegelapan nih, di tengah-tengah hutan, tiba-tiba aja motor Hadi kembali mati. Dan bisa kalian bayangin deh gimana rasanya Hadi waktu itu. Ya Allah, mimpi apa sih aku semalam? Sambil di situ Hadi berusaha untuk nyalain kembali motornya sekuat tenaga deh supaya motornya bisa nyala lagi. Karena keadaannya kan serem banget weh. Sampai udah keringet parah, tapi ternyata motornya belum bisa nyala juga. Dan tiba-tiba aja pas si Hadi lagi berusaha nyalain motornya yang masih mati ini, tiba-tiba di situ Hadi nyium aroma daging yang hangus kebakar dari arah belakangnya dia. Terus gak lama, gak cuman cium aroma doang nih, tiba-tiba aja pundaknya Hadi ditepuk oleh seseorang dari belakang. Dan pas Hadi noleh ke belakang, di situ dia bener-bener kaget banget karena Hadi ngeliat ada sosok wajah yang sudah tidak berwujud lagi, di mana wajah itu seperti habis terkena luka bakar yang sangat parah dan sebagian kulit lainnya terlihat hitam dan gosong.